Selamat malam Pak Guru dan teman-teman. Saya akan menceritakan tentang Putri Salju. Di suatu pertengahan musim dingin, terdapat seorang ratu yang sedang menjahit pakaian dan melihat salju berjatuhan dari atas, seperti bulu. Saat menjahit, tanpa sengaja, jaringnya tertusuk oleh jarum. Dan tidak lama setelah itu, ratu pun melahirkan seorang anak. Kulitnya putih seputih salju, bibirnya merah semerah darah, rambutnya hitam sehitam kayu eboni, dan ia beri nama Putri Salju. Tidak lama setelah melahirkan Putri Salju, ia pun meninggal dunia. 1 tahun berlalu, raja pun menikahi ratu, dan ratunya sangat cantik, tapi dia tidak mau ada yang lebih cantik dari dia. Ia pun mempunyai cermin ajaib, dan ia selalu bertanya, siapa yang tercantik dari semuanya? Dan cermin ajaib itu selalu menjawab, tentu saja ratu yang tercantik dari semuanya. Setiap hari dijawab begitu. Saat itu pun raja melaksanakan tugas dari luar kerajaan, dan ia berpamitan dengan Putri Salju dan menitipkan Putri Salju kepada ratu. Saat ratu tidak lama setelah itu, Putri Salju menjadi lebih cantik. Saat itu ratu pun menanyakan, siapa yang tercantik dari semuanya? Cermin ajaibnya menjawab, ratu, tetapi Putri Salju yang lebih cantik dari ratu. Saat itu pun ratu menyuruh pemburu untuk membunuh Putri Salju. Dan saat membawa Putri Salju di tengah hutan, saat pemburu menarik pedangnya, Putri Salju pun menangis dan bilang, jangan bunuh aku siap berjalan ke dalam hutan dan tidak akan kembali ke istana. Saat itu pun pemburu hatinya merasa kasihan. Akhirnya pemburu melepaskan Putri Salju. Saat itu Putri Salju sedang berlari dan melewati bebatuan yang sangat tajam dan tumbuh-tumbuhan berduri. Saat melewati itu, Putri Salju melihat sebuah rumah kecil yang ditempati oleh kurcaci. Saat memasuki rumah itu, ia melihat bahwa ada meja dengan kursi yang dilapisi oleh kain putih. Dan saat malam pun tiba, ia pun makan untuk ia. Saat ia makan dan ia terlelap, ia pun mencari ranjang yang untuk ia tidur. Saat melihat ranjang yang pas untuk tubuhnya, ia pun tidur. Saat itu pun 7 kurcaci itu pulang dari pekerjaannya, yaitu menggali terowongan bawah tanah di pegunungan. Saat balik, mereka pun tahu bahwa ada orang yang memasuki rumah mereka. Pagi pun tiba. Saat Putri Salju terbangun, dia pun merasa takut karena melihat 7 kurcaci itu. Sepertinya 7 kurcaci itu bersahabat. Jadi Putri Salju ditanyakan, dari mana kamu? Siapa namamu? Dan Putri Salju menceritakan bahwa ia ingin dibunuh oleh ratu. Saat menceritakan semuanya, mereka pun tinggal bersama. Saat ratu menanyakan cermin ajaibnya, siapa yang tercantik dari semuanya? Saat itu pun cermin ajaibnya menjawab, ratu yang tercantik dari semuanya. Tetapi Putri Salju tinggal di sebuah rumah kecil dan bersama 7 kurcaci kecil. Saat itu pun ratu menyamar menjadi nenek-nenek. Saat mendatangi rumah yang dimasuk oleh cermin ajaib itu, dia pun memberi apel yang telah
diberi racun. Saat putri salju memakan itu, putri salju pun tidak sadarkan diri dan tergeletak di bawah tanah. Saat tujuh kurcaci pulang, mereka melihat putri salju yang telah terjatuh dari tempat duduk dan tergeletak di tanah. Saat itu pun tujuh kurcaci itu mengira bahwa putri salju telah mati. Saat itu pun mereka menaruh putri salju di dalam peti dan mengelilingi sambil menangis. 3 hari penuh mereka lewati dengan menangis di dekat peti putri salju. Saat itu ada pangeran yang melewati hutan tersebut. Saat melihat dia di pegunungan, pangeran pun melihat di dalam peti ada putri salju. Ia pun jatuh cinta kepada putri salju. Akhirnya dia pun menaiki gunung itu dan mencium pipi putri salju. Ternyata racun itu dapat hilang jika ada cinta sejati. Saat itu raja pun mengetahui bahwa tidak ada putri salju di kerajaan. Akhirnya raja pun marah dan menghancurkan cermin ajaib yang dimiliki oleh ratu. Setelah pangeran membawa putri salju kepada raja, dan sehabis itu ratu dipenjarakan di penjara bawah tanah. Akhir ceritanya diperlihatkan bahwa putri salju dengan pangeran menikah. Terima kasih.